Mohon maaf Bapak, kalaulah kita sudah punya istri, sudah punya anak, bahkan sudah bercucu, tapi orang tua kita masih hidup. Ingat, seorang suami wajib mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Cuman kadang-kadang terbalik. Ketika istrinya yang sakit, dia carikan obat yang paling mahal. Ketika istrinya yang sakit, dia carikan rumah sakit yang paling mewah. Tapi ketika orang tuanya sakit, hadirin sekalian, dia biarkan orang tuanya terbaring sendiri. Seakan orang tua mengucapkan, "Nah, saya membesarkanmu dengan susah payah. Saya saat ini dalam keadaan sakit. Kenapa engkau tidak mendampingi saya, wahai anakku?" Sesungguhnya orang tua dalam hatinya mengatakan, "Wahai anakku semua, dampingi saya nak. Sebelum ajal kematianku telah menghampiriku. Sebelum ajal kematianku menghampiriku." Maka seorang anak, seorang orang tua akan terasa bahagia hidupnya ketika dalam keadaan zakaratul maut ada anaknya yang datang menuntungnya. La ilaha illallah. Ya Allah, ketika orang tuaku hari ini harus meninggal, saya rela ya Allah, karena kematian adalah takdirmu. Tapi izinkan saya menemani ibu saya, izinkan saya mengantar ibu saya dengan kalimat La ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Aid yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di seluruh penjuru dunia telah mengumandangkan kalimat takbir,
tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika takbir dan tahlil tahmid telah berkumandang, ini adalah salah satu tanda bahwa kita telah memasuki perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Allahu Akbar walillahil hamdu. Di malam hari ini jemaah rahimakumullah akan diumumkan siapa di antara kita yang akan menerima ijazah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini akan diumumkan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Di bulan Ramadan kita melakukan pendidikan selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Kita melakukan pelatihan selama 1 bulan lamanya. Maka hari ini akan diumumkan ada yang lulus dengan predikat terbaik, ada yang lulus dengan nilai A, ada yang lulus dengan nilai B, ada yang lulus dengan nilai C, dan kemungkinan akan ada yang tidak lulus di antara kita. Maka bersyukurlah hadirin sekalian yang hari ini akan mendapatkan ijazah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Secara singkat, tepat pada 1 Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan khutbah. Maka terdengarlah Rasulullah menyampaikan, mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya mendengarkanmu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabatku, sebelum saya menyampaikan khutbah tadi, datang malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan doanya dan saya pun mengaminkan." Artinya apa Bapak Ibu? Ketika malaikat Jibril alaihi salam yang berdoa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan, mungkinkah Allah akan menolak doa itu? Tidak hadirin sekalian, Allah pasti mengijabah doanya. Salah satu doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah Ramadannya bagi mereka yang dengan sengaja durhaka tidak berbakti terhadap kedua orang tuanya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. 30 hari lamanya kurang lebih kita melakukan ibadah Ramadan. Di siang harinya kita beribadah. Di malam harinya kita melakukan salat. Mungkin kita tambah dengan tahajud. Mungkin kita tambah dengan tilawah. Mungkin kita tambah dengan sedekah. Tapi demi Allah, semua ini akan menjadi sia-sia di hadapan Allah ketika kita seorang anak masih sengaja berdosa dan tidak berbakti terhadap kedua orang tua. Maka Ramadan kali ini menjadi momen yang tepat ketika setelah kita berlebaran, maka kembalilah ke rumah kita masing-masing. Orang pertama yang akan kita mintai permohonan maaf adalah kedua orang tua kita. Datang kepada kedua orang tua kita, peluk dia, jabat tangan, cium dia. Ketika kita bertemu dengan beliau, "Ustaz, saya terpisah jarak telepon. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal dunia, ziarahi kuburnya." Jangan ada dendam di antara anak dan orang tua. Kadang terjadi hadirin sekalian, "Ustaz, saya tidak mau meminta maaf sama orang tua." Kenapa? "Ustaz, dari kecil saya dipelihara sama nenek. Dari kecil yang membelikan saya baju nenek. Yang membelikan saya HP nenek. Yang membesarkan saya adalah nenek." Tidak seberapa itu hadirin sekalian.
Ini belum seberapa dibandingkan seorang Nabi Ibrahim alaihi salam bertengkar dengan orang tuanya, bertengkar dengan ayahnya Azar. Azar adalah pembuat patung, Azar adalah penyembah berhala. Tapi kemudian Nabi Ibrahim bertengkar dengan ayahnya karena tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun kemudian turun Allah, Ibrahim, talinga ko, sadar ko Ibrahim, dia itu adalah ayahmu. Apa yang dikatakan Ibrahim betul ya Allah. Dia adalah orang tua saya, dia adalah ayah saya, tapi dia mensyarikatkanmu ya Allah, dia menduakanmu ya Allah. Tapi Allah kemudian sampaikan, bagaimanapun perbuatannya, bagaimanapun tingkah lakunya, tidak peduli dengan kamu, tapi dia adalah ayah kandungmu, ayah yang telah membesarkanmu, ayah yang telah memeliharamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ridallahi fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Artinya apa Bapak Ibu? Kalaulah orang tua kita ridho dengan kita, maka pasti Allah akan ridho kepada kita. Kalau orang tua kita murka, orang tua kita marah kepada kita, maka yakinlah Allah akan lebih marah dan murka kepada kita. Hitam jidat tak Bapak Ibu, disebabkan gara-gara ibadah. Lutut tak bengkak gara-gara ibadah. Tangan tak licin gara-gara ibadah. Tapi demi Allah, kalau kita sengaja durhaka kepada kedua orang tua, Allah tidak nilai itu sebagai pahala yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Berbicara masalah ibadah, tidak seberapa ibadah Bapak Ibu dibandingkan seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sahabat Rasulullah. Alqamah adalah orang yang bagus ibadahnya. Tetapi ketika dia dalam keadaan zakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bilal melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah sekarang lagi dalam keadaan zakaratul maut ya Rasul. Rasulullah sampaikan, ada apa Bilal? Wahai ya Rasulullah, Alqamah orang yang dekat dengan kita, Alqamah sahabat kita ya Rasulullah, Alqamah rajin ibadah ya Rasulullah. Tapi saat ini dia dalam keadaan zakarat, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasulullah sampaikan kepada Bilal, Bilal, kau panggilkan orang tuanya Alqamah menghadap di hadapanku. Maka menghadaplah seorang ibu, karena ayahnya Alqamah sudah lama meninggal dunia. Seorang ibu menghadap di hadapan Rasulullah. Rasulullah katakan, wahai ibunya Alqamah, saat ini anakmu dalam keadaan zakaratul maut. Tapi apa dosanya terhadap kamu sehingga dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apa dosanya anakmu terhadap kamu, Ibu Alqamah? Seorang ibu Bapak Ibu, dia rela berbohong di hadapan Rasulullah demi kebaikan anaknya Alqamah. Inilah orang tua kita Bapak Ibu. Inilah ibu kita, inilah bapak kita yang rela melakukan segala sesuatu demi kebaikannya anak. Kalau dia punya usaha, usahanya dia rela jual demi untuk anaknya. Dia ingin melihat anaknya menjadi sarjana. Dia ingin melihat anaknya menjadi dokter. Dia ingin melihat anaknya menjadi pengusaha. Sehingga apapun orang tua, perjuangan dan pengorbanan dia lakukan, sekalipun harta harus lepas di tangannya. Tapi yang kadang terjadi saat ini Bapak Ibu sekalian, kadang air susu dibalas dengan air tuba. Orang tua, anak sudah menjadi sukses, anak sudah menjadi orang kaya, anak sudah sibuk kiri kanan, sampai melupakan orang tuanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya Bilal, kau kumpulkan kayu banyak-banyak. Untuk apa ya Rasulullah? Kau ambil Alqamah dan bakar dia secara hidup-hidup.
Bakar dia secara hidup-hidup. Ibu mana yang rela anaknya yang paling dicintai dibakar di depan matanya secara hidup-hidup? Maka ibu Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, jangan kibakar ki anakku ya Rasul. Masa kita mau bakar anakku dalam keadaan hidup-hidup? Rasulullah katakan, demi Allah ibu Alqamah, lebih baik dibakar di dunia daripada dibakar di akhirat. Maka apa yang dikatakan oleh ibu Alqamah, baiklah ya Rasulullah, di hadapanmu engkau menjadi saksi ya Rasul, seluruh dosanya anakku saya ampuni. Memang seorang Alqamah adalah anak yang berbakti. Seorang Alqamah adalah anak yang taat. Dulu ketika dia lebih rela saya sebagai orang dia lebih rela dirinya lapar daripada saya sebagai orang tuanya. Itu dulu ya Rasulullah. Tapi setelah Alqamah menikah dengan seorang wanita yang cantik, dia lupakan saya ya Rasulullah. Dia lebih mempedulikan istrinya daripada saya sebagai ibu kandungnya. Na'udzubillah. Itulah yang membuat ibunya Alqamah ditinggalkan Alqamah. Ini yang banyak terjadi. Mohon maaf Bapak, kalaulah kita sudah punya istri, sudah punya anak, bahkan sudah bercucu, tapi orang tua kita masih hidup. Ingat, seorang suami wajib mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Cuman kadang-kadang terbalik. Ketika istrinya yang sakit, dia carikan obat yang paling mahal. Ketika istrinya yang sakit, dia carikan rumah sakit yang paling mewah. Tapi ketika orang tuanya sakit, hadirin sekalian, dia biarkan orang tuanya terbaring sendiri. Seakan orang tua mengucapkan, nah, saya membesarkanmu dengan susah payah. Saya saat ini dalam keadaan sakit. Kenapa engkau tidak mendampingi saya, wahai anakku? Sesungguhnya orang tua dalam hatinya mengatakan, wahai anakku semua, dampingi saya nah, sebelum ajal kematianku telah menghampiriku. Sebelum ajal kematianku menghampiriku. Maka seorang anak, seorang orang tua akan terasa bahagia hidupnya ketika dalam keadaan zakaratul maut ada anaknya yang datang menuntungnya. La ilaha illallah. Ya Allah, ketika orang tuaku hari ini harus meninggal, saya rela ya Allah, karena kematian adalah takdirmu. Tapi izinkan saya menemani ibu saya, izinkan saya mengantar ibu saya dengan kalimat La ilaha illallah. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka apa yang terjadi hadirin sekalian? Rasulullah mengatakan, Alqamah, Bilal, kau pergi melihat Alqamah. Maka Bilal menuju ke rumah Alqamah. Baru saja Bilal masuk di rumahnya Alqamah, Pak, sudah terucap kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Begitu Bapak Ibu keramatnya berdosa kepada orang tua, tidak mampu mengucapkan La ilaha illallah seorang Alqamah yang ahli ibadah. Inilah barangkali yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya ma'asyiral mu'minin, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang Islam, ala man kana walidatun, siapa yang masih memiliki orang tua, walam yabirha, kemudian dia tidak membahagiakan orang tuanya, dia tidak menemani orang tuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala man kana walidatun walam yabirha, kharaja minad dunya ala ghairi syahada. Demi Allah, ketika ajal kematiannya nanti akan tiba, demi Allah tidak akan mampu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka hadirin sekalian, hari ini adalah momen yang tepat untuk mendatangi orang tua kita. Datanglah berminta maaf terhadap orang tua. Karena demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengan sengaja durhaka kepada kedua orang tua, demi Allah kita tidak akan pernah melihat cahaya kebaikan di dunia, lebih-lebih cahaya kebaikan di akhirat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian doa yang kedua malaikat Jibril alaihi salam, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah seseorang, janganlah engkau terima amal ibadah seorang istri yang dengan sengaja durhaka atau kurang ngajar terhadap suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon maaf ibu, 1 bulan kita berpuasa Ramadan, di malam hari kita melakukan ibadah tarawih, tapi kalau kita dengan sengaja durhaka sama suami kita, sengaja kurang ngajar terhadap suami kita, maka demi Allah puasa dan ibadah yang lainnya juga akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Begitu pentingnya seorang istri taat kepada suaminya. Maka agama menyampaikan, andaikan tidak ada Allah, andaikan tidak ada Tuhan yang patut untuk kita sembah, maka kami perintahkan seluruh istri menyembah kepada suaminya dan seluruh anak menyembah terhadap orang tuanya. Tapi ada Allah yang kita sembah sampai pada hari ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Satu kisah, ada seorang sahabat ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini, laki-laki ini berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, saya akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang. Sebelum saya kembali ke rumah, jangan tinggalkan ini rumah." Setelah kepergian suaminya, maka datanglah informasi bahwa ibunya dalam keadaan sakit. Dia tidak bisa datang melihat ibunya. Kenapa? Karena ada pesan suami, tidak boleh meninggalkan rumah sebelum dia kembali. Datang lagi informasi yang kedua, ibunya dalam keadaan zakaratul maut, masih dia tidak melihatnya karena ada pesan suaminya. Datang lagi berita yang ketiga, bukan lagi berita sakitnya, bukan lagi berita zakaratnya, tetapi yang datang adalah berita kematiannya. Maka dia pun tidak datang melihat orang tuanya. Sehingga suatu hari seorang wanita melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di kampung ini ada seorang wanita pendosa. Bayangkan ya Rasul, mulai sakit ibunya, mulai zakarat orang tuanya, bahkan meninggal ibunya, dia tidak datang melihatnya, sementara dia ada di kampung ini ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa?" Maka wanita ini menjawab, "Wahai ya Rasulullah, suaminya ikut berperang bersamamu, tapi suaminya berpesan, jangan tinggalkan rumah sebelum dia kembali." Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang tuanya si anak itu diselamatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, diampuni seluruh dosa-dosanya. Kenapa? Karena ada memiliki anak yang taat terhadap suaminya. Allahu Akbar walillahil hamd. Coba kita menata kehidupan Rasulullah Bapak Ibu. Istri Rasulullah bernama Khadijah. Khadijah adalah seorang wanita bangsawan. Khadijah adalah seorang wanita solehah, wanita yang kaya. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah menjadi wanita yang miskin. Kenapa? Karena Khadijah memberikan semua hartanya kepada Rasulullah untuk berdakwah. Suatu hari ketika Khadijah dalam keadaan zakarat, Khadijah memanggil anaknya, "Fatimah, sini kona. Sini kona Fatimah. Pergi kau sama abinu, pergi kau sama ayahnu, minta sorbannya yang sering dipakai menerima wahyu." "Untuk apa bunda?" "Itu sorban mau saya jadikan kain kafan ketika saya meninggal dunia." Maka Fatimah mengatakan, "Wahai bunda, lebih bagus kalau bunda sendiri yang minta. Ibu sendiri yang minta." Apa kata Khadijah? "Saya malu anakku, saya malu mendengarkan ini dari Rasulullah." Rasulullah datang dan menyampaikan kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, semua hartamu kau berikan ke saya untuk saya gunakan berdakwah. Kenapa cuma sorban saja kau minta harus malu?" Apa yang dikatakan oleh Khadijah? "Ya Rasulullah, ketika di suatu hari nanti saya meninggal dunia dan kemudian engkau butuh harta, maka galilah kuburku ya Rasulullah.
Gali kuburku, ambil tulang-tulangku dan jual ketika tulang-tulangku masih dimanfaatkan, masih dibutuhkan oleh orang lain. Subhanallah, wanita idaman, wanita soleha yang kelak akan bersama-sama keluarganya masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu sekalian, pantaslah ketika seorang wanita dimuliakan di dalam hadis Rasulullah, idza sallat mar'atu khamsaha, ketika perempuan telah mampu menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dia jaga puasa Ramadannya, wa afidat farjaha, dia jaga kehormatannya, wa ta'at zawjaha, dia taat terhadap suaminya. Apa kata Rasulullah? Udkhulul jannata bisalam, silakan engkau masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau ingin masuki. Tapi laki-laki tidak, hadirin sekalian. Laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap perempuan. Warrajulu ra'i wa huwa mas'ulun ar-ra'iyah, dan setiap apa yang dipimpinnya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu, kalau kita punya suami yang kerjanya tukang judi, yang kerjanya tukang mabuk, namun kemudian istrinya tukang sholat, bagus ibadahnya, maka istrinya masuk ke dalam surga, suaminya masuk ke dalam neraka. Tapi kalau kita punya suami yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rajin berjamaah, tapi istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa, maka suami masuk ke dalam neraka dan disusul oleh istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril alaihi salam, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah Ramadannya bagi seseorang yang tidak mau bermaaf-maafan terhadap sesamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa dosa kita hari ini sudah habis. Dosa kita kepada Allah hari ini sudah habis. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang beribadah karena mengharapkan pahala dan ridha Allah, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang saat ini, begitu pun yang akan datang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi itu dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada sesama manusia mesti harus saling memaafkan. Oleh karena itu hadirin sekalian, setelah lebaran ini, mari kita saling memaafkan. Jaga silaturahmi di antara kita. Jangan ada permusuhan. Lupakan masa lalu dan mari kita menjaga silaturahmi. Ingat, di dunia kita hidup hanya sesaat. Maka sebaik-baik kita ketika kita meninggal dunia, sementara ada tetangga kita, ada saudara kita yang datang mendoakan kita. Kenapa? Subhanallah, 40 orang mendoakan orang yang dalam keadaan meninggal dunia. Maka di antara 40 orang itu ada 1 orang yang akan diijabah oleh Allah doanya. Tapi bagaimana mungkin Allah akan menerima doa kita? Bagaimana mungkin ada orang yang banyak mendoakan kita, sementara silaturahmi kita terputus, kita bertetangga saling bermusuhan, di depan, di belakang, di kanan, di kiri kita bermusuhan, maka sempitlah kehidupan kita. Hadirin sekalian yang sama dirahmati Allah, kita berharap di bulan Ramadan ini dan kemudian hari raya Idul Fitri ini, insya Allah kita keluar dalam keadaan tanpa ada dosa, kita keluar dalam keadaan tanpa ada noda. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa man qama lailatahu, dan beribadah di malam harinya, kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladatu ummu, maka dia keluar di bulan suci Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak punya noda, dalam keadaan bersih seperti sucinya bayi yang dilahirkan di perut ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di Ramadan kali ini tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita yang dilakukan di bulan suci Ramadan, ibadah puasa kita, ibadah baca Al-Quran kita, ibadah sedekah kita, ibadah-ibadah yang lain, insya Allah
insya Allah Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan bagi saudara-saudara kami yang barangkali di bulan Ramadan tidak pernah tarawih, di bulan Ramadan tidak pernah puasa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesempatan untuk hidup dan bertaubat, dan insya Allah masih didapatkan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati wat tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Jabbar, ya Aziz, ya Rahman, ya Rahim wa ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami yakin dan percaya Engkau Maha Perkasa. Engkau yang menguasai dan mengatur apa yang ada di alam semesta ini. Engkau hidup dan matikan semua makhluk atas kehendak-Mu. Dan Engkau berikan sakit dan kesembuhan atas kuasa-Mu. Ya Rabbal Alamin, selain Engkau semua lemah ya Allah. Selain Engkau semua tiada kuasa. Karenanya ya Allah, di bulan Ramadan ini kami sujud, kami tilawah, kami beribadah, kami berdoa, kami bersedekah. Tapi sungguh ya Allah, kami tidak tahu apakah ibadah kami Engkau terima, apakah ibadah Engkau lipat gandakan. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya Allah, ya Aziz, yang mentakdirkan hambanya hidup ataupun mati. Jikalau setelah ini Engkau memberikan kami kesempatan hidup, maka bimbing kami ya Allah menjadi manusia yang lebih baik, selalu dalam perintah dan sunnah Rasulullah. Tapi jikalau setelah ini ajal kematian kami telah tiba, maka matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dan hindarkan kami dalam keadaan mati su'ul khatimah. Panjangkan umur kami ya Allah. Ya Syafi, jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada dalam masalah, selesaikan masalahnya ya Allah. Jika ada dalam kekurangan rezeki, cukupkan ya Allah. Jika masih yang suka berbuat maksiat, berjudi, minum minuman khamar, masih suka makan harta haram, dunia, sadarkan dia ya Allah. Berikan kesadaran bahwa dunia hanya sementara dan amal baiklah yang akan menyelamatkan hidupnya nanti di akhirat. Ya Allah, lindungi Pulau Maginti dari mara bahaya ya Allah. Ya Rahman, ya Maghfirah, ya Allah, kuatkanlah jiwa kami dalam menghadapi pilar-pilar kehidupan. Di hari yang berbahagia ini, kami teringat dengan kelalaian dunia yang semu. Kami teringat selama ini jauh dari jalan-Mu. Untuk itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, terkhusus kepada kedua orang tua kami.
Jadikanlah air mata penyesalan terus berbekas dalam jiwa dan hati kami, sehingga dalam menjalani hidup ini selalu dalam kebenaran dan terhindar dari kebatilan. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu kepada orang tua kami. Karuniakanlah kesehatan. Kami rindu tawa dan candanya, ya Allah. Kami sedih jika harus melihat hanya terbaring lemah tak berdaya di kasur dan hanya bantal yang setiap hari menemaninya. Ya Allah, panjangkan umur orang tua kami. Kami rindu terus pelukan kasih sayangnya. Ya Allah, sesungguhnya orang tua kami adalah pelita penerang hidup. Orang tua kami adalah motivasi hidup. Orang tua kami adalah surga kami. Saat terindah adalah bisa berkumpul, bercanda tawa dan berlebaran bersama. Tapi saat ini saya hanya bisa menemuinya di dalam mimpi dan di kuburnya. Ya Allah, terangi kuburnya, ampuni dan rahmatilah, bebaskanlah, lepaskanlah dia dan muliakanlah tempat tinggalnya. Luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih dan sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan, seperti baju putih yang bersih dari kotoran, dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya pula. Masukkanlah ia ke surga dan lindungilah dari siksa kubur serta fitnahnya dan siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.